Pemirsa, sebuah mobil mewah terbakar di ruas tol Jagorawi, Jakarta. Petugas pemadam kebakaran sempat terkendala lantaran akses yang padat. Dari rekaman video amatir milik warga, kepulan asap hitam tebal membumbung saat kobaran api menghanguskan sebuah mobil mewah di kilometer 11 tol Jagorawi, Jakarta, Selasa siang. Sebelum terbakar, mobil yang melaju dari arah Bogor menuju Jakarta mati mesin dan mengeluarkan asap. Diduga mobil terbakar akibat korsleting listrik. Pengemudi langsung keluar dari dalam mobil menyelamatkan diri. Pemadaman api di lokasi terkendala padatnya kondisi arus lalu lintas. Itu mobil kronologisnya melaju dari arah Bogor menuju Jakarta Cawang. Tiba-tiba mesin mati. Saat mesin mati ternyata ada asap dan ada api. Dan api langsung membakar bagian mobil semuanya. Api dapat dipadamkan setelah petugas mengerahkan 3 mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga akibat hubungan arus pendek listrik, 4 ruko di Pasar Larangan, Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Api pertama kali terlihat di ruko elektronik sesaat setelah karyawan membuka toko. Api dengan cepat membesar dan merambat ke 3 ruko yang berada di sebelahnya. Kebakaran membuat panik warga yang tengah berbelanja di Pasar Larangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Beberapa pedagang berupaya menyelamatkan barang dagangannya. Api berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Jadi kebakaran berawal dari toko elektronik. Berawal dari 2 toko dan merambat ke sementara damkar yang datang sudah 6 kendaraan damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Diduga akibat remblong, sebuah bus pariwisata masuk jurang di Jalan Raya Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa siang. Proses evakuasi korban kecelakaan bus pun berlangsung dramatis. Jerit tangis mewarnai peristiwa masuknya bus pariwisata dengan nomor polisi D7669AL ke dalam jurang di Jalan Raya Pamijahan, Kampung Kaca-Kaca, Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa siang. Bus yang membawa 63 penumpang ini dikemudikan oleh sopir bernama Febri Susanto, warga Indihiang, Tasikmalaya. Warga di lokasi kejadian langsung berusaha menolong dan menyelamatkan para penumpang dari dalam bus melalui jendela. Kecelakaan bermula saat bus meluncur menuju pantai Cipatujah setelah melakukan ziarah di Pamijahan. Saat tiba di jalan menurun yang curam, tiba-tiba rem bus blong dan akhirnya bus masuk jurang dengan kedalaman sekitar 5 meter dengan posisi kepala bus ada di bagian dasar jurang. 34 orang luka ringan dan beberapa penumpang dibawa ke puskesmas untuk diobati. Sementara penumpang lain dan sopir bus selamat dan tidak mengalami luka. Kebetulan pas setelah sholat subuh mau berangkat ke pantai Cipatujah, di tikungan pertama saya baru mengalami bahwa rem itu ternyata nggak ada. Padahal waktu saya parkir di atas parkiran itu ada rem. Saya soalnya parkir sampai 3 kali baru bisa lolos dari parkiran. Begitu saya tahu rem nggak berfungsi, saya tabrakin ke pasir yang ada batunya itu. Ternyata masih nggak berhenti, malah makin kencang ke sini. Akhirnya begitu saya ke tikungan yang kedua, saya cari penyelamatan nggak bisa karena ada elep yang berpapasan di sebelah kanan. Akhirnya saya buang ke kiri sini. Polisi segera menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi. Kurang lebih 2 kilo ya dari lokasi jarak ke sini. Kurang lebih 500 meter. Kemudian sewaktu melewati tikungan yang kedua, turun, supir merasakan bahwa ini rem blong. Mau dilempar ke kanan itu ada kendaraan elep ya, sehingga supir membandingkan ke arah kiri. Alhamdulillah dari 64 penumpang tidak ada yang korban meninggal dunia. Setelah diobati, semua penumpang akhirnya kembali melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya masing-masing di Sumedang dengan menggunakan angkutan umum lainnya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Sementara itu diduga disebabkan rem tidak berfungsi, sebuah truk bermuatan mie instan di Cianjur, Jawa Barat terjun ke sungai. Sopir truk meninggal dunia di lokasi.
Sebuah truk dengan nomor polisi D9843 AC ini hancur setelah terjun ke dasar sungai dengan kedalaman 30 meter di jalan alternatif Cianjur Jonggol, Kecamatan Mande, Cianjur, Jawa Barat. Sebelum kejadian, truk melaju dari arah Jonggol menuju Cianjur. Setelah melewati tikungan menurun, tiba-tiba truk melaju kencang hingga menabrak pembatas sungai dan terjun ke dasar sungai sedalam 30 meter. Sopir truk meninggal di lokasi dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Cianjur. Pak, ini mobil dari arah mana mau kemana? Dari arah Jonggol ke arah Cianjur. Bandung. Ke arah Bandung. Ini itu Cianjur. Ini terjun ke sungai ini berapa meter Pak tinggi? Kurang tahu jelas perkiraan 20 atau 30 meter. Di lokasi sejumlah warga mengais sisa-sisa mie instan yang tumpah dari truk. Sementara truk yang hancur belum dievakuasi dari dasar sungai. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Ansi, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengakibatkan puluhan pohon tumbang. Tidak hanya merusak aliran listrik, sejumlah rumah warga ikut rusak. Puluhan pohon besar yang berada di sejumlah ruas jalan di Kota Kudus, Jawa Tengah, Selasa sore tumbang. Peristiwa pohon besar yang tumbang ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus. Tidak hanya menimpa rumah, sejumlah tiang listrik di sepanjang jalan ikut roboh. Di Jalan Tanjung, Kudus, Jawa Tengah, petugas dibantu warga mengevakuasi pohon dengan memotong tangkai dan dahan dengan menggunakan gergaji mesin. Oh, tadi awalnya itu terdengar suara angin yang sangat kencang dari arah timur. Itu begitu saya lihat itu seperti angin puting beliung gitu loh Mas. Lalu terdengar suara reketek-reketek seperti pohon yang mau jatuh. Saya kira itu pohon di depan warung saya, ternyata masuk seberang sini. Sementara data yang masuk ke kami ada 5 kecamatan dengan banyak pohon tumbang di jalan. Mungkin ada 30 lebih yang tumbang di jalan, dan yang di daerah Mejobo Kesambi ada yang meroboh SD, dan di Tenggeles juga SD, di dekat pom bensin di Kerawang. Kemudian di Stain ada juga 2, laporan masuk di kota, di depan Kliwon juga banyak. Akibat pohon tumbang yang terjadi di 5 kecamatan di Kabupaten Kudus ini, sejumlah ruas jalan dialihkan, sementara dilaporkan tidak ada korban jiwa. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khoirudin, iNews melaporkan. Ribuan simpatisan yang menyambut Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta, Banten dikhawatirkan menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.